Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama, puji syukur atas hikmat dan karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Christian Anugrah Fajar Putra Zebua. Pada hari ini, topik yang saya ambil adalah melestarikan hutan dan lingkungan. Bapak, Ibu, dan teman-temanku yang berbahagia, hutan adalah sebuah area luas yang dipenuhi dengan pepohonan dan tanaman yang lebat. Fungsi dan manfaat hutan bagi makhluk hidup adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Tidak hanya itu, hutan juga berfungsi sebagai habitat bagi beragam spesies flora dan fauna. Sebuah rumah besar bagi banyak makhluk hidup selain manusia. Manfaat hutan bagi kehidupan sangat banyak. Secara global, hutan merupakan paru-paru dunia dan dapat mengurangi pemanasan global, mencegah kekeringan saat kemarau, dan mencegah banjir dan longsor saat musim hujan. Hutan memiliki banyak tumbuhan yang berfungsi sebagai penghasil oksigen. Tanpa oksigen, maka kita tidak akan bisa hidup. Hadirin-hadirin yang berbahagia, maka dari itu, sadarlah bahwa kita hidup di bumi ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melestarikan hutan, sehingga hubungan timbal balik yang menguntungkan akan terjadi. Sebagai peringatan untuk kita bahwa jika hutan rusak, maka itu akan membahayakan tatanan makhluk hidup. Sebab hutan menyangga banyak kebutuhan hidup manusia. Dan selanjutnya, keseimbangan ekosistemnya akan terganggu. Kehidupan di alam akan semakin kacau dan tidak terkendali. Tentu hal ini tidak ingin kita rasakan. Kita sebagai makhluk hidup diberi akal sehat, maka kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara sadar untuk merawat dan melestarikan hutan agar terciptanyalah lingkungan yang nyaman, asri, dan sehat. Hutan sebagai tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup tentu banyak memberikan banyak manfaat, terutama bagi manusia, flora, dan fauna. Di antara manfaat tersebut adalah yang pertama, hutan merupakan pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Yang kedua, lewat daun-daun yang berguguran, kemudian membusuk dan terurai di atas permukaan tanah, hutan sudah menunjukkan eksistensinya dalam menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Yang ketiga, itu sebagai tempat berlindung hutan, hewan di dalam hutan. Apabila hutan rusak, otomatis hewan kehilangan rumahnya. Hewan ini akan mencari habitat baru hingga memasuki kawasan pemukiman yang dapat membahayakan manusia. Yang keempat, itu sebagai tempat berkembang biaknya berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan maupun sumber obat-obatan. Yang kelima, itu sebagai media dalam mencegah terjadinya bencana alam. Ketika hutan menjadi gundul, tidak ada akar yang dapat menahan air. Akibatnya, bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bisa membahayakan lingkungan yang berada di sekitarnya. Maka, hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita menjaga hutan dan dapat memanfaatkannya. Dan sadarlah bahwa kerusakan hutan akan berdampak buruk bagi kehidupan anak dan cucu kita. Hadirin yang sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat ambil hikmahnya dan praktikkan pada lingkungan sekitar agar kita dapat mendapatkan manfaat pada
apa yang telah kita lakukan, apa yang kita capai, atau apa yang kita berikan kepada lingkungan tersebut, sehingga mendapatkan hal-hal positif yang lebih baik pada diri kita sendiri. Baik, terima kasih.